Halo semuanya, Om Swastiastu. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan video mengenai penugasan LKM 7. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niluh Intan Cahyani Putri Semara Indra dengan NIM 25530110003 dari Prodi Kimia Terapan. Sebelum memulai lebih jauh, saya ingin menerangkan bahwa Bandicam hanya dapat merekam video maksimal 10 menit. Oleh karena itu, saya akan memaparkan materi berdasarkan poin-poinnya saja atau secara singkat. Jadi, pertanyaan pertama adalah, sebutkan dan jelaskan 5 awatara Wisnu beserta tujuan turunannya. Yang pertama adalah Matsya Awatara, yang merupakan awatara Wisnu yang berwujud ikan raksasa, yang dimana Wisnu turun ke dunia dalam bentuk Matsya Awatara untuk memberitahu Maharaja Manu mengenai bencana air bah yang melanda bumi. Tujuannya adalah untuk melindungi umat manusia dari bencana air bah yang melanda bumi dari kehancuran. Yang kedua adalah Kurma Awatara. Kurma Awatara merupakan awatara kedua dari Dewa Wisnu yang berwujud kura-kura raksasa. Ini muncul pada masa Satya Yuga dan dijelaskan bahwa Dewa Wisnu turun menjadi awatara kurma karena para dewa yang sedang mengaduk lautan susu untuk bisa mendapatkan tirta amarta. Karena para dewa yang berusaha mengaduk itu dapat menyebabkan kehancuran bumi, Wisnu turun ke dunia menjadi kurma awatara agar bumi terlindung dari kehancuran. Yang ketiga adalah Waraha Awatara, yang merupakan penjelmaan ketiga dari Dewa Wisnu yang berwujud babi hutan. Pada awalnya, Haranyaksa berencana untuk menenggelamkan planet bumi ke dalam lautan kosmik. Dan Dewa Wisnu turun ke bumi untuk menghalangi hal tersebut. Yang keempat adalah Narasimha Awatara, yang merupakan penjelmaan Dewa Wisnu turun ke dunia dalam wujud tangan berkepala singa, berkuku tajam seperti pedang, dan memiliki banyak tangan yang memegang senjata. Wujud ini merupakan simbol pelindung terhadap Dharma, yang digunakan untuk membunuh raksasa yang bernama Hiranyakasipu, di mana raksasa ini sangatlah amat membenci Dewa Wisnu. Yang kelima adalah Wamana Awatara, merupakan penjelmaan Dewa Wisnu yang ketiga, mengambil wujud putra Aditi dan Kasyapa, yakni seorang Brahmana. Dewa Wisnu turun ke dunia dengan mengambil wujud Wamana Awatara, dilukiskan sebagai Brahmana dengan wujud sebagai anak kecil yang membawa payung. Beliau turun ke dunia untuk menghancurkan Raja Bali atau Mahabali yang merupakan seorang asura, karena telah merebut surga dari kekuasaan Dewa Indra. Selanjutnya adalah pilih salah satu awatara yang menarik menurut saya, kemudian kisahkan atau ceritakan kisahnya secara singkat. Nah, awatara yang menarik adalah Parasurama Awatara, yang dimana merupakan jelmaan keenam dari Dewa Wisnu dengan mengambil bentuk tokoh sebagai sosok yang abadi. Nah, jika dilihat dari penamaannya, Parasurama bermakna sebagai Rama yang bersenjata kapak. Nah, Parasurama Awatara turun ke dunia pada zaman Treta Yuga untuk membasmi kesatria yang saling berperang satu sama lain sehingga menyebabkan kekacauan di dunia. Nah, pesan moral yang diambil dari kisah Awatara tersebut adalah, tidaklah atau janganlah kita untuk bersikap sombong dengan kemampuan yang dimiliki. Diceritakan bahwa penyebab Dewa Wisnu menjelma sebagai Parasurama Awatara karena banyaknya kaum kesatria yang bersikap angkuh dan merugikan orang lain. Maka, Dewa Wisnu turun ke dunia untuk menghabisinya. Selanjutnya, sebutkan 3 orang suci atau resi terkenal dalam agama Hindu dan apa kontribusi mereka terhadap masyarakat. Yang pertama adalah Resi Agastya, yang dikenal karena telah menyebarkan agama Hindu. Maharsi ini disebut juga sebagai Betara Guru karena sebagai perwujudan Siwa dan kebesaran dan kesuciannya. Yang kedua ada Danghyang Dwijendra, yang dikenal dan dihormati di Bali karena memiliki kesucian, ketinggian rohani, serta jasa-jasa pengabdiannya kepada agama Hindu. Danghyang Dwijendra berasal dari kerajaan Majapahit, kemudian memiliki banyak pengaruh di Bali,
Salah satunya adalah berbentuk puisi dan prosa seperti Gegutuk Menur. Yang ketiga adalah Empu Kuturan yang berasal dari kerajaan Airlangga. Empu Kuturan pindah ke Bali dan memberikan jasa mengenai penyebaran agama Hindu dan sistem Pura Kahyangan tiga, yakni Pura Pusah, Pura Desa, dan Pura Dalem, sebagai lambang pemujaan Dewa Wisnu, Dewa Brahma, dan Dewa Siwa. Selanjutnya, menurut saya, manakah yang lebih relevan untuk kehidupan manusia modern, ajaran Awatara atau teladanan orang suci? Nah, menurut saya, kedua ajaran ini sama-sama relevan dalam kehidupan modern, tetapi dengan cara yang berbeda dan tergantung perspektif dari individu itu sendiri. Pada kisah mengenai Awatara, kita dikenalkan dengan kisah antara Dharma yang menang atas Adharma, kemudian menginspirasi individu untuk bertindak berani sebagai pemimpin. Selanjutnya, pada kisah mengenai orang suci, menunjukkan bahwa kesucian dan ajaran Dharma dapat diikuti oleh manusia biasa sehingga dapat menjadi contoh dalam kehidupan beragama. Jadi, kesimpulannya, baik kisah mengenai Awatara dan orang suci, keduanya menginspirasi individu untuk terus berperilaku Dharma dan menerapkannya dalam kehidupan modern. Nah, buatlah narasi singkat berisi 100-150 kata yang menggambarkan inspirasi dari Awatara atau orang suci dalam menghadapi tantangan kehidupan. Jadi, narasi saya berjudul Memandang Tantangan dengan Ajaran dari Sri Krishna. Isi narasinya adalah, dalam lelahnya menjalani kehidupan, seringkali kita merasa terombang-ambing oleh gelombang tantangan. Namun, di tengah badai, kita dapat menoleh pada inspirasi abadi dari Begawan Sri Krishna, yakni Awatara Dewa Wisnu. Melalui kisah Arjuna di Kurukshetra yang dihadapkan pada dilema moral terbesar, Arjuna nyaris lumpuh oleh keraguan. Disitulah Krishna memberinya kebijaksanaan dengan mengatakan bahwa lakukan tugasmu atau dharma tanpa terikat pada hasilnya sebagai inti dari karma yoga. Pada artinya adalah setiap tantangan yang kita hadapi adalah medan perang Kurukshetra kita sendiri. Jadi, Krishna mengajarkan kita untuk bertindak dengan ketenangan dan dedikasi, memahami bahwa perubahan dan kesulitan adalah sifat alami manusia. Oleh karena itu, belajar untuk menghadapi kesulitan dengan semangat seorang pejuang yang berpegang pada kebenaran dan tugasnya. Fokuskan pada upaya, tindakan yang benar, kemudian serahkan hasilnya dan temukan kedamaian batin atau moksa justru dalam proses perjuangan itu sendiri. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan baik disengaja dan tidak disengaja. Saya tutup dengan terima kasih dan Paramasanti. Om Santi 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 Om.